Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita tanamkan dalam hati kita dan kita ucapkan dengan lisan sebagai kata kunci pertama atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan sehat, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu pekan sekali, yaitu sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, yang telah sukses menjalankan visi dakwahnya dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin, beserta para sahabat, keluarga dan juga semua pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak dan langkahnya. Selanjutnya, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan modal takwa kita bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan juga selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu media untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah dengan cara terus berusaha untuk meraih cinta dan kasih sayang-Nya. Caranya adalah dengan istiqomah melakukan semua yang diperintahkan, baik perintah yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, maupun yang sunnah seperti berkorban pada hari raya Idul Adha. Dengan cara itulah maka Allah akan cinta kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya yang artinya, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang telah aku wajibkan baginya, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perbuatan sunnah yang bisa kita lakukan sangat banyak macamnya, dan salah satunya adalah dengan cara berkurban, yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki hari Idul Kurban. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar.
Sungguh kami Allah telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat ini, kita semua sangat dianjurkan untuk berkorban apabila kita telah mampu menunaikannya. Dan kurban ini bisa kita laksanakan setelah kita menunaikan sholat hari raya Idul Adha, baik dalam bentuk unta, sapi, kambing, ataupun domba. Adanya anjuran ini tidak lain sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, berkorban pada hari raya Idul Adha memiliki nilai keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah segera mempersiapkan pahala kepada orang-orang yang berkorban, walaupun pisau baru digesekkan pada leher hewan korban tersebut, bahkan sebelum darahnya membasahi tanah. Hal ini merupakan balasan atas ketaatan, ketundukan dan juga keimanan orang-orang yang berkorban dalam memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan untuk berkorban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kukunya. Dan sungguh sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Karenanya lapangkanlah jiwa kalian untuk melakukannya, sehingga apabila kita punya niatan kurban dan kita sudah mampu melaksanakannya, maka jangan tunda-tunda lagi, karena ini merupakan kesempatan kita untuk menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keutamaan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan bahwa suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah perihal pahala atau balasan yang akan didapatkan oleh Nabi atau umat Nabi Muhammad SAW yang berkorban. Kemudian Allah menjawab, pahalanya adalah bahwa pada setiap bulu dari hewan kurbannya aku Allah beri 10 kebaikan, dan juga aku Allah akan hapus 10 dosa-dosanya, dan aku Allah angkat dia dengan 10 derajat. Ketahuilah wahai engkau Daud, bahwa sesungguhnya hewan kurban itu adalah kendaraan, dan sungguh hewan kurban itu adalah penghapus kesalahan-kesalahan. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah beberapa kemuliaan dan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua jika kita rela dan mampu berkorban. Oleh karenanya, mari pada momentum hari raya yang sebentar lagi akan tiba ini, kita jadikan sebagai arena, sebagai kesempatan untuk bersama-sama berkorban dalam rangka memenuhi seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain karena kemuliaan dan pahala yang sangat banyak, korban juga agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena anjuran untuk berkorban hanya 1 kali dalam setiap tahunnya, yaitu setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah hingga terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Demikian khutbah Jumat perihal keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkorban. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua,
dan kita semua digolongkan sebagai hamba yang istiqomah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim. Hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Akramul awwalina wal akhirin. Al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahu min at-tabi'in. Salatan daimatan bi dawami was samawati wal ardin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسوافين مختلفات وشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاشع ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن